mendekati 200 unta, dan untanya bukan unta biasa. Untanya unta warna merah. Kalau zaman sekarang mungkin seperti seharga Ferrari. Ferrari atau Lamborghini. Artinya barang yang mewah. Jadi zaman dulu kan nggak ada hal yang mewah. Barang termewah waktu itu hanya unta. Dan kafir Quraisy berani menghargai kepala Rasul dan juga kepala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan unta merah yang seharga kalau sekarang mungkin Ferrari dan mobil-mobil mewah. Singkat cerita, Rasulullah SAW hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, transit di Wadi Qudayd atau Lembah Qudayd, kemudian dengan harapan ingin mengambil atau menambah perbekalan makanan dari siapa? Dari Ummu Ubadah, perempuan yang dikenal masyhur atau yang masyhur sering memberikan makanan minuman kepada para musafir. Nah, Ummu Ubadah biasanya suka ngasih kurma, ngasih roti, ngasih gandum, ngasih susu, ngasih air dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW singgah di rumah atau di tenda Ummu Ubadah, itu Rasul kebetulan tidak mendapati ada makanan di Ummu Ubadah. Jadi ketika Rasul datang ke sana, singgah di sana, Ummu Ubadah lagi nggak ada makanan, ya, nggak ada kurma, nggak ada gandum, kemudian nggak ada susu, nggak ada minuman. Yang ada hanya kambing kering, kambing betina kering dan kurus, dan nggak mungkin keluar susunya, ya, nggak mungkin keluar susunya. Akhirnya Rasulullah SAW izin ke Ummu Ubadah, wahai Ummu Ubadah, izinkan saya untuk memerah kambing ini. Kambingnya nggak bersusu, tapi Rasul ingin memerahnya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan tangan mulianya memerah kambing itu, kambing yang tadinya secara hukum adat yang biasanya nggak bakal keluar susunya, tapi dengan tangan mulianya alhamdulillah keluar susunya banyak. Nah, akhirnya Rasul, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Amr bin Furaihah, budaknya Abu Bakar, kemudian penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid minum dari susu itu, dari hasil perahan tangan Rasulullah SAW dari kambing yang kurus. Kemudian Ummu Ubadah juga minum, dan disisakan satu cangkir buat suaminya, buat suami Ummu Ubadah, yang ketika itu suami Ummu Ubadah nggak di rumah. Jadi ketika Rasul singgah beserta para rombongan 4 orang di tenda Ummu Ubadah, itu suaminya lagi nggak di rumah. Kemudian singkat cerita Rasul pergi melanjutkan hijrahnya. Nah, ketika pulang, Abu Ubadah atau suaminya Ummu Ubadah ini nanya, wahai istriku, ini susu dari mana? Katanya. Kata istrinya, ini susu dari kambing kita. Kambing kita kan nggak bersusu, nggak ada nggak mungkin ngeluarin susu gitu. Tadi ada musafir yang wajahnya indah, kemudian kalau ngomong diturutin sama sahabat-sahabatnya, itu dia memerah kambing kita, kemudian para pengikutnya itu minum dari perahan susu kambing kita, dan saya juga minum sampai kenyang. Nah, ini sisanya buat engkau. Akhirnya suaminya terkejut, dan dia yakin, Abu Ubadah itu yakin bahwa orang yang memerah susu ini bukan orang biasa. Akhirnya dikejar ke Madinah, dan ternyata di sana didapati Abu Ubadah masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi di Lembah Qudayd ini ada Abu Ubadah dan Ummu Ubadah yang menjadi saksi hijrahnya Rasulullah SAW, dan juga mereka berdua menjadi Muslim dan mengikuti Rasulullah SAW, berbaiat masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini cerita yang positifnya gitu, istilahnya membuahkan pengikut seorang yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Ada lagi orang yang ingin menjegal atau menghalangi hijrahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar dihargai unta, 100 unta. Ada namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, dia ingin menangkap Rasulullah SAW dan menukarkan kepalanya dengan hadiah unta. Nah, singkat cerita, Suraqah mengambil kudanya, kemudian berlari menuju Nabi Muhammad. Nah, ketika sudah mendekat Nabi Muhammad, tiba-tiba kudanya terperosok ke dalam, ya. Padahal dia berjalan di atas tanah. Tanah itu kan keras. Akan tetapi seolah-olah ketika mendekati Nabi Muhammad SAW, kudanya Suraqah ini seolah-olah terperosok ke dalam tanah,
seolah-olah tanahnya jadi pasir. Nah, jadi pasir. Akhirnya Suraqah itu kan dulu kebiasaan orang Arab kalau kira-kira mendapatkan apa, ada feeling nih, oh bakal ada bencana, dia pasti ngundi, nah, membawa apa, bawa undian seperti kotak apa, tempat panah, terus ada anak panahnya tapi nggak ada besinya, jadi cuman apa, tongkat-tongkat aja, namanya azlam, mengundi azlam. Ketika itu dia bilang apa namanya, mengundi, teruskan atau jangan, teruskan atau jangan. Terus kata anak panahnya bilang jangan diteruskan, tapi Suraqah maksa gitu, ah terusin aja katanya, pengen dapat unta. Terusin lagi sampai ketiga kali. Ketika mendekati Rasulullah SAW, kudanya terperosok terus ke dalam tanah, seolah-olah tanahnya menjadi pasir. Akhirnya sampai ketiga kalinya Suraqah ini punya feeling nih, aduh beneran ini kayaknya apa namanya, utusan Tuhan, ini utusan Allah. Saya takut kalau jadi terjadi sesuatu sama saya, mungkin apa namanya, Gusti Allah menimpakan azab terhadap diri saya, kata Suraqah bin Malik. Akhirnya Suraqah bin Malik bilang ke Rasul, wahai Rasulullah, berilah saya keamanan. Akhirnya Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan kalimat aman, al-aman, al-aman. Akhirnya Suraqah pulang lagi dan membawa tulisan aman, dan tulisan aman itu diberikan kepada Rasulullah SAW jauh setelah peristiwa itu di Perang Hunain. Di Perang Hunain, akhirnya Suraqah masuk Islam setelah beberapa tahun kemudian. Nah itu dua kisah, satu Ummu Ubadah dan juga Suraqah bin Malik, yang kedua-duanya alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman dari Ustadz Junaid. Nah, Ustadz Junaid itu guide atau mutawif yang bis yang satunya, bahwa besok pagi setelah sarapan Bapak Ibu dipersilahkan untuk bersiap-siap ziarah ke Rasulullah. Jadi yang bapak-bapak berziarah masuk dari Babu Salam, kemudian barang-barang mungkin ya dipimpin Ustadz Junaid dan Ustadz Idris, nanti berziarah untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu nanti mungkin bisa dari luar ya, karena untuk masuk ziarah itu yang laki-laki saja, yang ibu-ibu belum boleh gitu. Jadi nanti sekali lagi bapak-bapak setelah selesai dapat kamar, kemudian sholat subuh dan lain sebagainya, sarapan, setelah sarapan bisa bareng-bareng atau bersama-sama untuk berziarah kepada Rasulullah SAW ke makomnya, masuk dari Babu Salam, keluar dari pintu Baqi, nanti dipimpin langsung oleh Ustadz Junaid dan Ustadz Idris. Nah, acara hari ini free ya, Bu ya. Acara hari ini free, Bapak Ibu boleh langsung untuk beribadah di Masjid Nabawi, atau mungkin kalau ada perubahan biasanya ziarah keliling Madinah, keliling Masjid Nabawi, pengenalan tentang apa namanya, aksesnya, mulai dari pintu berapa kita masuk dengan hotel, apa namanya, pintu berapa terdekat dengan hotel, kemudian Sakifah Bani Sa'idah, Masjid Qomama, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar dan lain sebagainya. Itu nanti dikenalkan oleh Ustadz Junaid dan juga Ustadz Ahmad Idris, insya Allah. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberi sehat-sehat, berkahan, kemudian membawa umrah yang makbulah, mabrurah, ziarahnya diterima Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Bapak Ibu tamu Rasulullah, diisi perjalanan kita dengan salawat, kemudian tilawah dan juga berzikir. Bagi yang ingin istirahat, silahkan istirahat, karena tadi saya dengar perjalanan di pesawat sekitar berapa jam? 11,5 ya, luar biasa. Insya Allah mulai Bapak Ibu melangkahkan kaki dari rumah, mudah-mudahan semua itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tujuan Bapak Ibu semuanya adalah baik tujuannya untuk umrah, tujuannya untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan umrahnya diterima, ziarahnya diterima. Amin. Dan mudah-mudahan senantiasa sering terulang setiap tahun berkunjung ke Makkah, ke Madinah, dan juga orang tercinta, keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat Bapak Ibu semuanya. Silahkan diisi perjalanan dengan sholawat, dengan tilawah, dan juga yang istirahat juga boleh.